Selamat sore, salam tani teman-teman semuanya, hobi bertani ataupun hobi beternak untuk pemula. Kali ini hasil saya selama 40 hari. Dan sekarang saya punya tumbuhan baru yaitu kangkung. Tapi belum begitu besar ya karena baru 4 hari kemarin nyemainya. Selain itu, saya mau nyoba minta saran untuk pembuatan raised bed. Di mana tempatnya? Ya di sekitar di sini. Jadi kita keluar dulu. Oke. Jadi untuk usia 40 hari saya baru, telur pun tetap banyak. Kali ini saya mau bikin raised bed baru. Jadi maksudnya raised bed baru ini lahan sekitar 244 meter dan saya bikin ada beberapa raised bed menggunakan hebel. Yang ini sebenarnya cukup besar dan sudah terisi, saya nggak sempat videoin. Satu raised bed sekitar 5 kali 1 meter 20, sebenarnya kelebaran sih. Nah kali ini saya pengen sharing apakah benar formulanya atau komposisinya dalam membuat raised bed dengan ukuran kecil. Ukuran kecil di sini ini yang dimaksud, ukuran 1 kali 60 cm. Jadi nanti ya buat apa dan formula apa aja, mungkin teman-teman bisa bantu saya. Oh ini raised bednya kurang atau tidak ada yang salah. Untuk pembuatan raised bed ini saya menggunakan daun pisang, gedebuk pisang, sekam bakar, terus sekam utuh. Saya juga menggunakan kokopit, sekam bakar, sekam utuh, terus kandang pupuk kandang dari dari kambing. Saya sudah fermentasi sekitar 1 bulan yang lalu. Kebetulan ada kambing juga. Terus yang pasti tanah untuk kompost utama dan sampah-sampah bekas. Kita lanjutkan pembuatannya seperti apa. Bila mana ada yang salah ataupun terlewat, mohon bantuannya teman-teman untuk lebih mengajarkan atau silakan komentar. Pertama, daun pisang saya buat alas untuk penyerapan. Jadi kita menggunakan spool media tanam terpisah dengan tanah-tanah yang bawaannya kita pisahkan dulu. Saya campur dengan jerami atau daun-daun kering, dimasukkan ke raised bed kecil ini. Mungkin kurang banyak, lebih banyak lebih bagus nih, biar bertebaran. Jadi fungsinya untuk jerami ini, kalau menurut apa yang setelah saya lihat, saya baca, itu untuk menyaring sisa-sisa hujan atau jadi tidak langsung tembus ke bawah. Apalagi ini dikasih ampar pisang. Setelah jerami, saya nyacag daun cau atau pisang, gedebuk pisang. Kita buat supaya nanti terurai sampai hancur ya, saya bikin kecil-kecil. Jadi fungsi untuk daun pisang ini untuk menjadi pupuk organik nantinya. Dia dengan kotoran bakteri menyampur dan jadi fermentasi. Dan makanya kita taruh di bawah. Setelah mencacah pohon pisang, kita buat hancur sehancur-hancurnya. Kita aduk dengan tanah yang dicampur dengan kotoran hewan atau kambing. Oke. Jadi biasanya untuk kotoran hewan harus difermentasi dulu. Kalau misalnya tidak difermentasi bisa menyebabkan kepanasan. Jadi sekitar 1 atau 2 minggu baru bisa diaplikasikan. Jadi untuk tanah ini emang kewajiban tumbuhan, tanah tuh wajib. Cuman kalau misalkan dari tanah murni harus ada pencampuran, karena ini sistem organik. Saya coba di raised bed ini seperti apa ya, seperti dalam pot gitu.
Mungkin ada ide lain dari teman-teman yang bisa ngasih tahu saya nih kurangnya apa atau lebihnya apa atau lebih atau kayak gimana. Boleh nanti lihat boleh komentar di komentar. Oke, sekarang bagian akhirnya ini sekam bakar, sekam mentah dan kokopet saya aduk dengan skala 1:1:1:1. Jadi sama ya ukurannya. Kita akan pindahkan menggunakan skop. Oke. Ya. Jadi sekam yang tadi saya aduk dicampurkan langsung ke media tanam yang terakhir. Media tanam tadi tanah dengan kotoran hewan. Silakan. Oke, lanjutkan. Terakhir setelah media tanam sudah tertimbun semua, saya akan siram media tanam untuk nanti digunakan. Jadi belum siap untuk digunakan ya sebelumnya ini. Nah. Jadi basah sampai basah supaya nanti kita gunakan di mungkin 5 harian baru bisa digunakan. Menurut saya, atau mungkin punya pendapat lain teman-teman, karena ini benar-benar otodidak, saya nggak tahu ilmunya dari mana. Pasti saya cuma nyontek-nyontek aja ya. Setelah disiram saya mau tutup karena kebetulan ada plastik nganggur sebelah sini. Jadi plastik ini untuk menutupi, jadi biar fermentasinya lebih cepat. Dia tidak menghindari sinar matahari. Jadi untuk menutupi sinar matahari yang itu yang itu. Nah. Jadi setelah disiram semuanya, ditutup. Oke, setelah ditutup saya kencangin, jadi di kedap ya, biar kedap udara. Jadi ditutup supaya cepat mengurainya dan tidak kena sinar matahari untuk media tanamnya. Oke, demikian media tanam yang saya gunakan, seperti halnya media tanam yang sudah saya sudah pakai. Ini sekitar 3 hari yang lalu, lebih luas. Sudah tumbuhi kangkung, dan untuk yang tengah belum karena takut fermentasinya belum sepenuhnya. Dan 3, jadi kita 4. Ini yang paling kecil. Dan di sebelah sana juga ada, cuman tidak tahu belum jadi apa. Dan untuk ajer ini seperti lingkaran, saya buat untuk pohon timun atau wonteng. Mudah-mudahan jadi, karena curah hujan ini sekarang cukup sulit juga. Oke teman-teman, bisa ngasih tahu saya, karena saya pun pemula dan tidak tahu banyak tentang tanaman, cuman berusaha untuk tetap bercocok tanam. Demikian dari saya.
untuk berbagi ilmu, silahkan komentar. Saya yang bertanya, bukan teman-teman yang bertanya, karena saya benar-benar pemula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.